Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kembali pembahasan kita kitab Al-Muqaddimatul Ajurrumiyah, dan kita alhamdulillah telah menyelesaikan bab marfu'atil asma, yakni isim-isim yang dirofakkan. Maka kita akan melanjutkan pembahasan berikutnya, yakni tentang mansubatil asma atau isim-isim yang dinasobkan. Sahabat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali saya ingatkan tentang tanda-tanda nasab yang telah kita bersama lalui pada pembahasan, yakni alamatul i'rab, bahwasanya tanda nasab itu ada 5. Tanda aslinya yakni dengan fathah, kemudian ada yang menggunakan alif, kemudian ada menggunakan kasroh, kemudian menggunakan ya, dan terakhir menggunakan yakni penghapusan atau penghilangan huruf nun. Di sini beliau yakni melanjutkan babu mansubatil asma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin amin ya rabbal alamin. Babu mansubatil asma'i. Bab isim-isim yang dinasobkan. Al-mansubatu arba'ata asyarah. Adapun isim-isim yang dinasobkan itu 14 isim. Jadi di sini jumlahnya lebih banyak ya teman-teman sekalian dari yang marfu'atil asma. Kalau kemarin marfu'atil asma itu jumlahnya hanya 7, di sini sekarang mansubatil asma itu ada 14, arba'ata asyar. Namun teman-teman sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah untuk pembahasannya sendiri itu tidak terlalu lama karena sebagian besar telah kita bahas di marfu'atil asma. Beliau melanjutkan, wahia, dan dianya mansubati itu atau dianya 14 itu al-maf'ul bih. Yang pertama al-maf'ulu bih, maf'ulun bih. Maf'ulun bih dalam bahasa kita itu disebut sebagai objek, objek. Wal masdaru, dan berikutnya adalah masdar. Masdar dalam istilah nahwu yang lain juga disebut sebagai maf'ul mutlak. Jadi masdar itu maf'ul mutlak. Kemudian wa dzarfuz zamani wa dzarful makan. Dan kemudian dzaraf zaman berikut dzaraf makan. Nah, dzaraf zaman ini adalah keterangan waktu. Adapun dzaraf makan ini adalah keterangan tempat. Dalam istilah lain, dzarfuz zaman dan dzarfu makan itu juga disebut sebagai maf'ulun fih. Kemudian wal hal, dan juga hal. Nah, hal di sini ini adalah isim mansub yang dia digunakan untuk menjelaskan hakikat atau keadaan sesuatu. Nah, jadi karena nanti hal dengan berikutnya ini wat tamyiz dan hal ini dua-duanya ini hampir mirip. Nah, bedanya nanti hal itu menjelaskan keadaan, adapun tamyiz nanti dia menjelaskan tentang kadar atau ukuran atau sesuatu apa yang masih belum jelas tentang zat, berkaitan zat nanti. Kemudian wal mustasna, dan yang dikecualikan. Mustasna itu yang dikecualikan. Jadi nanti ada isim yang dia dinasobkan karena sebab dia dikecualikan. Wasmula, dan isimnya lah. Nah, isimlah di sini sebenarnya dia hampir mirip amalannya dengan nawasih inna wa akhwatuha. Hampir mirip dengan inna. Nah, oleh sebab itu kenapa sebagian ulama mengkritisi Imam Ibnu Ajurrum tentang peletakan bab isimlah di sini. Karena di sini beliau yakni Ibnu Ajurrum meletakkan bab isimlah itu jauh dari yakni inna dan akhwatnya gitu. Karena seharusnya di kitab-kitab nahwu yang lain itu diletakkan berdekatan karena masih tidak berbeda jauh. Kemudian wal munada. Nah, wal munada ini artinya yang diseru. Nah, jadi nanti ada isim yang dia itu mansub. Sebab mansubnya karena dia itu sesuatu yang diseru. Contoh dalam sholawat, ya Rasulullah. Nah, Rasulah di situ nanti dia itu sesuatu yang diseru, namanya munada. Nah, nanti ada namanya huruf nida dan ada namanya munada. Huruf nida itu salah satunya ya. Ya ayyuhalladzina amanu.
ya Rasulullah, kayak gitu. Jadi kalau ada nanti ada pembahasannya terperinci. Ya, munada sesuatu yang diseru atau yang dipanggil. Kemudian wal maf'ulu min ajlih dan maf'ul min ajlih. Nah, kalau maf'ul min ajlih ini adalah isim mansub yang dia kenapa bisa mansub karena dia itu menjelaskan sebab terjadinya pekerjaan. Atau dalam istilah nahwu yang lain yakni namanya maf'ul lahu. Al maf'ulu lahu. Kemudian wal maf'ulu ma'hu dan maf'ul ma'hu. Nah, maf'ul ma'hu ini adalah isim mansub yang dia sebab mansubnya karena dia itu membersamai suatu pekerjaan seperti itu. Nanti akan kita bahas satu-satu. Wa khobaru kana dan khobarnya kana. Khobar kana telah kita singgung sedikit ya di pembahasan marfuatil asma. Telah kita singgung. Wa akhwatiha juga sebenarnya sudah kita bahas yakni kana amsa asbaha dan seterusnya. Wasmu inna wa akhwatiha dan isimnya inna dan saudari-saudarinya inna. Ini juga telah kita bahas di bab marfuatil asma. Telah kita bahas di bab marfuatil asma. Kemudian wattabi'ul mansubi. Ini juga telah kita bahas. Pengikut-pengikut at-tawabi wa huwa arba'atu asya'a. Dan dia ada empat macam. Ya, kita baru saja kemarin selesai. yakni an-na'tu. Yang pertama na'at atau sifat. Kemudian wal atfu dan atof. Wat taukidu dan taukid. Wal badalu dan badal. Nah, keempat ini dia hanya ikut. Telah saya jelaskan kemarin, telah kita bahas bersama-sama. Na'at, atof, taukid, badal itu i'rabnya itu nggak punya i'rab dengan sendirinya. Mereka hanya ikut yakni apa yang mereka ikuti. Na'at, ya na'at nanti ikut kepada man'ut. Ya, na'at ikut kepada man'ut. Atau yakni atof ikut kepada ma'tuf alaih. Taukid nanti ikut kepada muakkad minhu. Wal badal nanti badal ikut kepada mubdal minhu. Jadi hanya ikut, mereka hanya ikut. Kemudian beliau melanjutkan, beliau memasuki dengan bab yang pertama, babul maf'uli bih. Bab tentang maf'ul bih. Wahua dan adapun dia yakni yang dimaksud dengan maf'ul bih alismul mansubu ialah isim. Jadi syarat pertama bagi maf'ul bih, maf'ulun bih harus isim. Perhatikan, maf'ulun bih harus isim. Al mansubu yang dinasobkan. Syarat kedua yakni harus dinasobkan. Jadi maf'ulun bih itu harus nasob. Enggak boleh maf'ulun bih itu rofa, enggak boleh jar, lebih-lebih jazm, enggak. Harus nasob, harus mansub. Alladzi yaqau alaihil fi'lu, yang mana terjatuh atasnya itu pekerjaan. Nah, terjatuh di atasnya pekerjaan dalam bahasa singkatnya kita menggunakan istilah objek. Jadi ini sebenarnya lawan atau pasangannya nanti ya lawan ya, sebenarnya lawannya dari fa'il, kebalikan dari fa'il. Kalau fa'il kemarin kita telah bahas yakni sesuatu yang mengerjakan suatu pekerjaan. Fa'il itu yang mengerjakan pekerjaan. Jadi kalau ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Kalau ada pekerjaan pasti ada yang mengerjakan. Nah, yang mengerjakan namanya fa'il atau pelaku bahasa kita, subjek. Nah, objek itu adalah sesuatu yang dikenai pekerjaan. Sesuatu yang dikenai pekerjaan. Dalam bahasa kita objek. Nah, contoh pekerjaan misalnya memakan. Ya, memakan itu pekerjaan. Sekarang kalau ada pekerjaan memakan, tentu ada orang yang makan. Orang yang makan yakni pelaku, fa'il. Nah, kalau ada orang yang makan, ada kegiatan memakan, pasti ada sesuatu yang dimakan. Nah, sesuatu yang dimakan itu namanya objek atau maf'ulun bih. Saya memakan roti. Saya pelaku karena yang mengerjakan pekerjaan. Makan atau memakan pekerjaannya. Roti objeknya. Bahasa nahwu maf'ulun bih. Gitu. Nahwu qaulika seperti ucapan engkau, darabtu Zaidan. Saya telah memukul si Zaid. Darabtu, perhatikan. Darabtu. Ini fi'il atau isim? Nah, kita analisis dulu, fi'il atau isim? Jawabannya fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Asalnya doroba. Doroba telah memukul. Tersambung dengan domir, yakni domir fa'il, domir rofa, ana. Jadi dorobtu.
Dorobtu. Saya telah memukul. Ini sudah ada pekerjaan belum? Sudah, pekerjaannya apa? Doroba, memukul. Sudah ada pelakunya belum? Sudah. Siapa? Tu, ana, saya. Saya yang memukul. Sudah ada pekerjaan, sudah ada yang mengerjakan, tinggal sesuatu yang dikenai pekerjaan. Saya telah memukul. Siapa yang kamu pukul? Zaidan. Maka Zaidan di sini sebagai objek atau bahasa nahwunya yakni maf'ulun bih. Maka dia i'rabnya maf'ulun bih mansub, dia dinasobkan. Tanda nasabnya dengan apa? Tanda nasabnya dengan fathah. Kenapa dengan fathah? Buka lagi bab yakni alamatul i'rab. Karena dia isim mufrad. Isim mufrad tanda rafa yakni tanda nasabnya dengan fathah. Nah, pertanyaan di sini, si Zaid itu yang memukul atau yang dipukul? Si Zaid yang dipukul, maka dia namanya maf'ulun bih atau objek. Begitu pula wa raqibatul farasa. Raqibatul farasa ini fiil atau isim? Fiil, maka jumlahnya jumlah fi'liyah. Kalau dia fi'liyah, maka dia butuh kepada fiil, fa'il dan maf'ulun bih, ya kan? Kalau dia isim berarti butuh kepada mubtada dan khabar. Di sini dia fiil. Fiil apa? Fiil madi dari kata rokiba, berkendara. Kemudian tersambung dengan domir rofa ana, jadi rokibatu. Pertanyaan saya, rokibatu apa artinya? Saya telah berkendara. Rokiba ana, rokibatu. Saya telah berkendara. Sudah ada pekerjaan dan sudah ada yang mengerjakan. Siapa? Ana, saya. Saya yang mengerjakan. Sudah ada pekerjaan, sudah ada yang mengerjakan, tinggal butuh sesuatu yang dikenai pekerjaan. Apa yang kamu kendarai? Nah, al-farosa, kuda. Al-farosa sebagai objek dari ini, dari pekerjaan ini. Jadi al-farosa itu yang dikenai pekerjaan. Pekerjaan apa? Berkendara. Jadi al-farosa, kuda itu yang dikendarai. Ya kan? Pertanyaan saya, al-farosa itu yang mengendarai atau yang dikendarai? Al-farosa, kuda itu yang dikendarai. Oleh siapa? Oleh tu, ana. Oleh tu atau ana. Seperti itu. Jadi objek ini gampang banget. Sebenarnya kalau kita pernah belajar ya susunan baik itu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris sama. Cuman beda istilah. Kalau bahasa kita SPOK. Kalau bahasa Inggris nanti SV ya. Nanti V-nya ada V-ing, ada V1, ada V2, V3, V8 dan seterusnya. Tinggal nanti present tense atau gimana nya. Kemudian wahuwa kismani. Dan dianya maf'ulun bih itu terbagi menjadi dua jenis. Jadi di sini maf'ulun bih ada dua jenis. Maf'ulun bih ada dua jenis. Yang mana saja dua? Zohirun. Perhatikan zohir. Maf'ulun bih yang berbentuk zohir. Wa mutmarun. Dan maf'ulun bih yang berbentuk mutmar, domir. Maf'ulun bih ada yang zohir, ada yang domir. Kemudian belum melanjutkan. Fadzahiru, maka ada pun yang zohir. Ma taqaddama dzikruhu, yakni apa yang telah lalu penyebutannya atau pembahasannya. Jadi di sini maksudnya ini dohir. Dua contoh ini maksud penulis adalah contoh maf'ulun bih yang zohir, yakni al-farosa ini isim zohir, Zaidan ini isim zohir. Karena dia langsung menyebut kuda, langsung sebut kuda. Zaid langsung sebut si Zaid. Gak perlu kata ganti karena domir itu kata ganti ya. Kemudian maka setelah itu mutmar, kalau selain zohir pasti domir. Tapi di sini kita baca lagi wal mutmaru kismani, dan yang didomirkan atau yang berbentuk domir itu ada dua jenis lagi. Ternyata yang domir pun nanti dibagi lagi dua. Dibagi jadi dua apa aja? Muttasilun. Terbagi lagi menjadi muttasil. Muttasilun yakni artinya tersambung. Ittasola yattasilu ittisal yakni ittisalan. Wa munfasilun dan terpisah. Infasolai jadi munfasil yang terpisah. Jadi nanti domir ada yang dia tersambung nyambung mutasil, ada yang terpisah munfasil. Nah, ini ingat-ingat, hati-hati. Domir ada mutasil ada munfasil, tapi nanti gampang kita lihat. Fal muttasilus na'asyara, maka ada pun yang mutasil yang tersambung itu ada isna asyara 12. Nahwu qaulika, contohnya adalah dorobani. Perhatikan, dorobani. Nah, mana maf'ulun bihnya? Ni.
Nih, nunnya namanya nun wikoyah, maf'ulun bihnya ya-nya. Ya itu ya maf'ulun bih. Karena dia nanti ya itu namanya ya ya mutakalim. Ya mutakalim. Nah, maf'ulun bih dia. Kemudian dorobana. Nah, hati-hati. Kalau kita katakan dorobana, berarti na sebagai fa'il. Saya telah memukul. Tapi kalau dorobana, baknya kita kasih harokat dorobana, berarti kita itu yang dipukul. Nah, kemudian dorobaka, kemudian dorobaki, ka, ki, ini domirnya. Ini sebagai objek. Dorobaki, dia telah memukul kamu. Dorobaki, dia telah memukul kamu perempuan. Dorobakuma, dia telah memukul kamu berdua, baik laki-laki atau perempuan. Dorobakum, dia telah memukul kalian, yakni kamu semua, jamak dia. Wadorobakuna, dan dia telah memukul kamu semua, yakni perempuan, kalian perempuan. Wadorobahu, dan dia telah memukul dia. Nah, dia telah memukul dia, dorobahu. Wadorobaha, dan dia telah memukul dia perempuan. Wadorobahuma, dan dia telah memukul mereka berdua. Dia berdua, afan. Dan dia telah memukul dia berdua, baik laki-laki atau perempuan. Wadorobahum, dan dia telah memukul mereka banyak laki-laki. Wadorobahunna, dan dia telah memukul mereka banyak perempuan. Jadi di sini dorobahu, dorobaha ini maf'ulun bihnya adalah hu. Kemudian ha, kemudian huma, kemudian hum, kemudian huna gitu. Ini namanya domir. Domir apa? Maf'ulun bih. Domir nasab dia. Nah, nih di ujung-ujung. Ini namanya domir mutasil. Domir mutasil. Wal munfasilus na'asyara, adapun yang terpisah, yang munfasil itu ada 12 juga. Sama, cuman beda bentuk. Wahia iya ya, jadi iya ya, iya ya ini domir sebagai maf'ulun bih, tetapi dia terpisah. Kalau dipisah berarti dia nanti ditaruh di depan, ditaruh di depan. Contoh kata kita contohkan. Doroba, misalnya gitu, doroba. Kalau tadi doroba kesambung sama misalnya anta, saya ini dia telah memukul kamu, jadi doro baka. Ini kalau mutasil. Kalau munfasil nggak taruh sini, jadi doroba di situ, di sini maf'ulun bihnya. Iya ka doroba, jadi maf'ulun bihnya ditaruh di depan. Itu kalau dia munfasil. Jadi kalau munfasil dia ditaruh di depan. Contoh iyaka na'budu. Aslinya na'buduka. Na'budu yakni fiil mudhari beserta fa'ilnya. Fa'ilnya siapa? Nahnu, kami. Kami na'budu, menyembah ka engkau. Harusnya gitu, na'buduka. Tetapi di situ menggunakan domir yakni munfasil. Jadi iyaka na'budu. Wahia, dan dia yang terpisah itu ada iyaya, iyana, wa iyaka, wa iyaki, wa iyakuma, wa iyakum, wa iyakunna, wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Inilah 12 domir yang dia terpisah. Berarti 12 domir ini semua nanti dia datangnya itu sebelum atau diawalkan daripada fiilnya. Jadi iya ya doroba, iya na doroba, iyaka misalnya, iyaka dorobetu gitu, iyaki dorobetu, iyakuma dorobetu, seperti itu. Semua di depan. Semuanya di depan. Jadi nanti dia sebagai maf'ulun bih atau domir yakni munfasil fi mahali nasbi maf'ulun bih, seperti itu. Selesai pembahasan tentang maf'ulun bih. Alhamdulillah kita ambil secara ringkas saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada pertanyaan mohon disampaikan. Mudah-mudahan kita bisa belajar bersama dari pertanyaan yang disampaikan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah semata, adapun khilaf dan kesalahan pasti datangnya dari diri kami pribadi. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.